Pernahkah Anda membayangkan, di tengah hiruk-pikuk modernisasi, ada kearifan kuno yang masih relevan untuk menyelamatkan bumi kita? Di jantung Jawa Tengah, tersembunyi sebuah kisah luar biasa tentang seorang wali yang ajarannya melampaui zaman, Sunan Muria. Sunan Muria, atau Raden Umar Said, bukanlah wali biasa. Ia memilih berdakwah di puncak Gunung Muria, jauh dari keramaian kota, berbaur dengan wong cilik, petani, nelayan, pedagang. Pendekatan unik ini membentuk filosofi Pusparaga Muria, yang secara harfiah berarti keanekaragaman Muria. Sebuah teladan dari Sang Sunan untuk gagasan pelestarian. Ini bukan hanya tentang beliau, tapi juga kearifan leluhur yang ia perkuat dan rekontekstualisasi dalam ajaran Islam. Inti ajaran Sunan Muria adalah merawat bumi, merawat dan memelihara bumi sebagai bagian integral dari ibadah. Beliau mengajarkan akidah mutahidah, sebuah hubungan segitiga. Tuhan di puncak, manusia sebagai khalifah atau pengelola bumi, dan alam sebagai mitra ibadah serta manifestasi sifat Tuhan. Ini bukan sekadar memanfaatkan alam, tapi menghormatinya sebagai bagian dari ibadah. Konsep Villa Aneko Religi juga muncul tentang keadilan dan kesejahteraan lingkungan, kedermawanan yang membawa kebaikan bagi manusia. Bayangkan, ini adalah etika lingkungan yang canggih jauh sebelum istilah keberlanjutan populer. Ajaran Sunan Muria tak hanya teori, tapi terwujud dalam praktik dan mitos yang hidup, menanamkan kesadaran lingkungan secara turun-temurun. Guyang Cekatak, ritual memohon hujan dengan mencuci pelana kuda Sunan Muria di Sendang Rijoso. Mata air ini tak pernah kering, bahkan di musim kemarau panjang, memperkuat kesadaran akan pentingnya air dan pengelolaan sumber daya adaptif. Buah Parijoto, buah endemik Gunung Muria yang beliau anjurkan untuk dikonsumsi, terutama ibu hamil. Lebih dari itu, beliau menyerukan pelestariannya demi generasi mendatang, menunjukkan pentingnya keanekaragaman hayati. Pakis Haji, kayu yang dipercaya mengusir tikus tanpa memusnahkannya. Sunan Muria memahami pentingnya tikus dalam rantai makanan, mengajarkan koeksistensi dan keseimbangan ekologis. Air gentong keramat, air suci di makamnya, simbol bahwa air adalah milik publik, dapat diakses semua, dan memiliki manfaat spiritual. Ini mempromosikan etika air dan pengelolaan sumber daya bersama. Bulus dan kayu adem ati. Mitos tentang kura-kura dan pohon sakral ini menanamkan rasa hormat pada semua makhluk hidup dan pentingnya konservasi hutan. Menggunakan tabu budaya sebagai alat pelestarian. Sunan Muria juga seorang maestro dakwah kultural yang memahami bahwa perubahan harus berakar pada masyarakat. Tapangeli, filosofi menyelami dinamika masyarakat. Bukan isolasi, tapi keterlibatan aktif untuk mencapai spiritualitas dan kemakmuran. Ini mendorong pemahaman mendalam tentang alam dan komunitas, menumbuhkan adaptasi dan ketahanan. Pagar mangkuk, pagari rumahmu dengan mangkuk, seruan untuk amal, saling membantu, dan kedermawanan. Solidaritas sosial ini membangun ketahanan komunitas terhadap guncangan lingkungan, mengurangi tekanan pada sumber daya alam. Seni Jawa, beliau menggunakan gamelan, macapat, seperti Sinom Parijoto, wayang kulit, dan tonilan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dan lingkungan. Ini adalah akulturasi cerdas, bukan penghapusan tradisi, yang membuat pesan mudah diterima dan terintegrasi. Gunung Muria kini menghadapi deforestasi parah, kehilangan 85,5% hutan alamnya antara 1990-2006. Akibatnya, konflik manusia macan tutul Jawa meningkat. Macan tutul Jawa, yang kini hanya tersisa sekitar 14 individu di Muria, adalah indikator kesehatan ekosistem yang genting. Menariknya, tradisi Muria mengajarkan bahwa macan tutul dan manusia bisa saling mengayomi, saling melindungi. Kisah Mbah Honggo yang diberi rusa oleh macan tutul menunjukkan timbang rasa atau timbal balik yang mendalam. Macan tutul juga dianggap tidak rakus, hanya mengambil yang dibutuhkan, sebuah pelajaran berharga bagi kita untuk hidup berkelanjutan. Ini adalah simbol kuat harmoni alam yang diajarkan Sunan Muria, menantang eksploitasi antroposentris. Ajaran Sunan Muria sangat relevan dengan tantangan keberlanjutan modern. Kelompok seperti PMPH Muria dengan slogan, "Hutan adalah amanah, menjaganya adalah ibadah," dan MI Sunan Muria yang aktif menanam pohon adalah bukti nyata bagaimana kearifan beliau menginspirasi tindakan. Gerakan Green Walk
dan hutan wakaf juga menunjukkan bagaimana agama bisa menjadi katalis perubahan lingkungan di Indonesia. Namun, ada tantangan. Masjid Sunan Muria yang dulunya sederhana kini megah dan ramai, berisiko mengaburkan pesan kesederhanaan dan kedekatan dengan alam. Komersialisasi di sekitar makam dan pandangan skeptis terhadap mitos Wali Songo juga menjadi hambatan dalam menerapkan teladan beliau secara utuh. Pusparagam Muria dan teladan Sunan Muria adalah harta karun kearifan yang tak ternilai. Ini adalah panggilan untuk kita semua, mengintegrasikan kearifan kuno ini ke dalam kebijakan, memberdayakan komunitas, mendidik generasi, dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang menghormati nilai-nilai asli. Mari kita jadikan meruat bumi bukan hanya slogan, tapi gaya hidup yang mengakar dalam diri kita. Apa pendapat Anda tentang warisan Sunan Muria ini? Bagikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.